Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya secara sinkronus. Kita akan membahas terkait dengan IT infrastructure ya. Jadi IT infrastructure dan bagaimana teknologi yang berkembang ke depan. Selama kurang lebih 20 menit kita akan membahas ya, yang ada di slide chapter 5 ini. Apa saja yang kita bahas itu adalah sudah kita bahas secara sinkronus ya kemarin kaitannya dengan apa yang dimaksud sebagai IT infrastructure secara definisi, kemudian tahapan-tahapan dan pendorong supaya ada namanya evolusi infrastruktur. Kenapa sih ada perubahan peta perkembangan teknologi IT gitu ya? Yang dorong itu apa sih gitu? Kemudian ada komponen-komponen terkait dengan IT infrastruktur ya. Dan yang ketiga dan keempat itu tren dari komputer hardware dan software. Yang kelima itu berhubungan dengan apa saja tantangan dalam pengelolaan IT, ya, IT infrastruktur yang berhubungan dengan solusi manajemen. Gitu. Yang pertama di sini mungkin secara gambaran khusus di satu studi kasus di mana ada sebuah perusahaan di Portugal sana, namanya Portugal Telecom, menawarkan IT infrastructure for sale. Jadi mereka menawarkan infrastruktur IT-nya ke orang lain untuk menggunakan itu. Itu permasalahan yang muncul atau permasalahan yang ada di sana adalah ada terkait dengan kompetitif sama fast changing industry. Ada pas kita mau beli sesuatu, tiba-tiba ada teknologi baru yang muncul. Gitu. Jadi belum sempat digunakan sudah ada teknologi baru. Habis beli HP iPhone 11 tiba-tiba muncul iPhone 12 Pro misalnya baru saja 6 bulan yang lalu rilis. Itu kan istilahnya buat apa sih kayak gitu, mending apa, mending sewa gitu. Nanti ada di situ jawabannya. Ada kompetitif dan fast changing industry, itu yang menyebabkan kenapa kok Portugal Telecom itu menawarkan infrastruktur IT secara service itu layanan. Kemudian ada kendala lain di mana orang-orang yang di industri itu mengalami bahwa ada peluang dari teknologi-teknologi baru tadi. Semakin cepat peluangnya itu kita manfaatkan, semakin cepat juga daya kompetitif yang dimiliki, semakin bagus juga daya kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan. Solusi yang ditawarkan antara lain adalah IT infrastructure investment, investasi IT infrastructure, di mana kayak misalkan ini ya, terjadi di Indonesia juga ya, di beberapa tempat perusahaan daerah. Perusahaan daerah itu kadang, perusahaan daerah juga, pemerintahan daerah juga, mereka melakukan investasi infrastruktur IT. Salah satunya mungkin kalian pernah lihat ya, di pinggir jalan itu ada galian-galian, tanahnya digali, di dalamnya diisi fiber optik gitu. Kabel fiber optik itu dilakukan gitu ya. Jadi mereka meminta bantuan ke Telkom untuk nanam kabel optik untuk menghubungkan semua OPD, unit pelayanan begitu ya, daerah yang dimiliki oleh Pemda tadi agar bisa saling berhubungan. Gitu. Jadi tidak lagi mereka memasang sendiri, enggak, mereka minta bantuan ke Telkom, minta bantuan ke Indosat dan sebagainya memasang itu. Selain itu juga mereka ini ada solusi yang ditawarkan selain itu adalah cloud computing service, di mana contohnya di Indonesia ya, salah satu contohnya adalah misalkan yang sudah masuk di Indonesia itu dari luar negeri kebanyakan ya Amazon, ya kan? Google Cloud gitu kan. Dan banyak jasa lainnya yang menawarkan layanan komputasi awan gitu ya, atau cloud computing service. Sekali lagi ini bukan cuma menyimpan data saja atau sebagai storage begitu ya, enggak, tapi bagaimana menjalankan sebuah aplikasi di perusahaan itu lewat komputer di luar atau di awan, komputasi awan tadi. Kemudian yang solusi yang ketiga itu terkait dengan deploy energy efficient data center. Jadi data center yang ada sekarang kebanyakan itu tidak efisien energinya. Perusahaan-perusahaan atau pemerintah daerah gitu ya, misalkan ya di Indonesia juga terjadi ya. Mereka tuh kesulitan dalam menyediakan power. Kalau kita beli server,
kita tentu harus memperhatikan tagihan listrik satu. Yang kedua dayanya. Gitu. Kadang daya itu nggak kuat untuk memanage data center yang dimiliki oleh pemerintah gitu ya, di Pemda itu atau di mana, di perusahaan-perusahaan yang ada. Sehingga rasionalisasinya adalah kita meminta bantuan gitu ya dari pihak luar untuk bisa mendeploy energy efficient data center ke tempat kita gitu. Masuk ke tempat kita dan itu diefisiensikan beneran gitu, artinya tidak asal beli kemudian pasang enggak ya, tapi sudah direncanakan gitu. Dan di sana fokusnya adalah energy efficient data center. Bagaimana ini bisa terjadi ya, karena teknologi-teknologi baru tentunya lebih mudah ya atau lebih adapt ke situ kalau memang itu menjadi problem. Nah, akhirnya jadinya adalah itu mendemonstrasikan IT role in reducing cost. Jadi mengurangi biaya itu muncul di situ. Pak, Bu, kita sudah deploy solusi IT ini. Dan itu terlihat dari pembiayaan yang berkurang gitu ya. Mungkin saat investasi di tahun ini, misal 2021 dia beli gitu ya infrastrukturnya itu secara besar-besaran. Di tahun kedua itu langsung bisa ketahuan, oh ternyata sesudah kita menggunakan jasa layanan itu memang ada spiking ya, langganan 1 tahun 2 tahun, tapi ternyata cost yang lain misalnya untuk membayar konsultan pihak ketiga dan sebagainya untuk memanage server kita sendiri itu berkurang gitu. Dan maintenance server juga udah nggak ada biayanya, itu kan mereduce cost gitu. Dan ability untuk menunjukkan kita itu sudah compliance gitu loh dengan efisiensi tenaga supaya lebih menghemat energi gitu. Kita tahu sendiri energi itu kan generate dari fossil fuel gitu ya, atau sumber energinya kan tidak terbarukan. Itu nggak environmentally friendly gitu kan. Maka perlu untuk ngasih tahu perusahaan kami itu adalah perusahaan yang concern terkait dengan penggunaan energi. Akhirnya tadi itu deploy energy efficient data center. Itu satu studi kasus untuk Portugal Telecom ya, yang mungkin jadi studi kasus di slide ini. Kita sendiri kurang ya kalau kaitannya dengan social goals core goalsnya ada yang nggak masuk gitu kan. Saya lanjutkan kembali kaitannya dengan IT infrastructure itu apa? Definisinya jelas ya, dituliskan di sana. Jadi satu set physical devices atau beberapa set begitu ya, physical devices, di mana physical devices itu tidak cuma physical saja, ada softwarenya juga gitu ya. Jadi sets itu rangkaian dari perangkat-perangkat fisik dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengoperasikan perusahaan. Jadi secara operasional perusahaan itu membutuhkan apa sih? Physical device sama software atau perangkat lunak. Nah, kira-kira apa saja ada di situ? Ada computing platform providing computing services atau platform komputasi itu yang menyediakan jasa layanan komputasi. Ada telecommunication service, jasa layanan telekomunikasi. Ya, ada data management, saat perusahaan butuh menyimpan database gitu ya, dia akan menyediakan itu. Application software service ya, contohnya misalnya nanti kalau butuh untuk memasukkan data-data ya, antar mukanya itu kan aplikasi ya, aplikasinya itulah yang dibutuhkan ya untuk misalnya salah satu contohnya adalah SAP. Kemudian ada physical facilities management services. Tentunya saat kita sudah ngomong tentang perangkat lunak, jangan lupa juga perangkat keras. Perangkat keras membutuhkan tempat. Data center membutuhkan gedung, membutuhkan ruangan, membutuhkan AC yang besar gitu ya, kapasitasnya gede-gede gitu ya, sehingga nanti ruangannya dingin. Kalau di sana nanti butuh juga backup untuk misalkan power, ya kan? Semisal data centernya itu menjadi sesuatu hal yang pokok, kebutuhan pokok, mati lampu gitu ya, maka data-data itu tetap akan bisa diakses karena apa? Karena tersedia yang namanya backup power. Jadi itu namanya physical facilities management service. Dan IT management, education, dan other service ini pengembangan SDM. Jelas ini butuh yang namanya service itu. Nah, yang pilihan ketiga yaitu service platform perspektif. Kalau kita melihat dari
platform layanan, maka ya kita hanya pilih saja, saya butuh pengembangan SDM. Saya pengen SDM ini bisa dikembangkan secara jangka panjang, contoh aja ya. Kemudian annually, nanti periodically ada dari tim mana dengan set of skill yang sudah disiapkan, dan kita nggak usah berpikir itu, tolong disediakan. Nah, itu yang disebut service platform perspektif. Nanti dia bisa bikin itu dalam jangka waktu, dalam satu kerangka pengembangan SDM gitu ya, baik softwarenya, baik e-learningnya, baik pelatihan daringnya, prakteknya, dan sebagainya, itu udah ada. Kemudian physical facilities management service juga sama, bisa kalau dilihat pandang dari service platform, tentunya perspektif itu muncul, saya butuh ini, saya perangkat lunaknya kayak apa, saya nggak berpikir, saya mau pakai aja. Itu kalau kaitannya dengan service platform perspektif, maksudnya itu. Nah, apa kaitannya? Selanjutnya kita bahas ini. Apa kaitannya ya, perusahaan IT infrastruktur sama kemampuan bisnisnya yang dimiliki perusahaan? Nah, di tiga tahap ini. Yang pertama ini berhubungan dengan tujuan. Tujuan kita apa sih? Yang pertama mungkin jasa pelanggan, melayani pelanggan, melayani supplier, melayani perusahaan-perusahaan, maksudnya melayani kepentingan perusahaan sendiri secara internal. Itu tiga hal tadi. Dan itu diwujudkan dengan adanya IT service and infrastructure gitu ya. Dimana ini tidak bisa lepas terwujudnya ini berkat apa? Penyesuaian atau penyelarasan antara bisnis strategi yang umum, perusahaan itu pengennya apa secara umum, IT-nya itu nanti mendukung bisnis strategi itu, bawah ini. Kemudian IT-nya sendiri, kondisi realnya IT-nya sendiri itu juga harus menjadi pertimbangan. Jadi tiga hal ini. The services a firm is capable of providing to its customers, supplier, employee, or direct function of its IT infrastructure. Ideally, this infrastructure should support the firm business and information system strategy. New information technologies have a powerful impact on business and IT strategy as well as the service that can provide. Jadi gambarannya adalah bisnis strateginya apa, didukung oleh IT strategi. IT strategi tidak bisa lepas dari kondisi IT yang ada di lingkungan luar. Bisa dipahami ya. Jadi maukah apapun ya, layanan kita ke pelanggan nggak bisa lepas dari kondisi eksternal perusahaan. Strategi perusahaan, kondisi IT service dan infrastruktur perusahaan, dan juga strategi bisnis secara umum. Itu kaitannya ya, kaitannya. Ya, bisa dipahami. Kemudian untuk sekarang kita akan coba bahas ya, kira-kira tahapan evolusi dari IT infrastruktur. Secara umum kalian bisa baca kembali di slide, nanti saya share ya PDF. Nah, di sana dari tahun 1959 begitu ya, mulai dari IBM. Ini sejarahnya luar biasa. IBM ini mengembangkan sebuah komputer yang mainframe gede banget. Nah, mainframe ini diakses oleh banyak komputer. Komputer yang mana dia tidak melakukan komputasi apapun, gitu. Karena dia hanya terhubung dengan komputer mainframe tadi. Ya, hanya anjungan saja istilahnya, anjungan, dan dia nggak punya daya komputasi apapun. Itu IBM pakai itu awalnya. Kemudian DEC mengeluarkan satu bentuk namanya mini computer yang lebih kecil, gitu ya. Dan itu lebih banyak mungkin ya jumlahnya dibanding dengan yang ada di IBM mainframes. Skema IBM mainframes terus berkembang. Kemudian tahun 1981 mulai tuh muncul IBM PC atau personal computer. Personal computer itu komputer yang dioperasikan oleh satu orang. Satu orang ini nanti dia punya keinginan masing-masing atau kebutuhan masing-masing atau fungsi masing-masing. Dari fungsi masing-masing berkembanglah adalah kebutuhan perangkat lunak masing-masing. Jadi dulu perangkat lunaknya cuma satu, disebar ke banyak orang dengan fungsi yang terintegrasi. Tapi sekarang lain ya. Sekarang satu komputer itu punya banyak sekali kapabilitas, tapi aplikasi itu bisa saling berhubungan gitu ya, digunakan oleh satu orang. Maka muncul 80-90 itu muncul pertumbuhan software personal, di mana software personal itu tentunya customisasinya tergantung dengan person yang menggunakan itu.
Seorang akuntan tentunya dia pakai Excel misalnya. Seorang administrator yang menulis laporan dia pakai Word atau dalam dulu mungkin namanya WordStar ya. Kemudian saat dia nanti ada seorang database administrator ya dia pakai perangkat lunak yang berhubungan dengan database administrator itu. Mulai 83 itu muncul yang namanya client server era. Ya. Jadi ada PC itu masing-masing ya tidak terhubung. Saat kita mau berbagi berkas itu, tolong ini oh ya Pak, ini filenya Pak. Pas mau mengirim filenya itu terkendala adalah mentransfer dokumen itu ke file komputer itu. Itu tidak terjadi di mainframe ya, karena mereka tersentralisasi. Client server era itu terjadi masalah. Lambat jadinya. Jadi satu komputer, Pak sebentar saya cek dulu sheet saya atau Excel saya. Selesai, laporannya nanti dikirim ke sana. Ngirimnya bisa menggunakan apa? Floppy disk, pernah kalian dengar itu. Kecil banget, 3 mega ya. 1,3 mega ingat saya. Ada yang lebih besar lagi tapi lebih besar ukurannya. Dan itu menyebabkan kadar lambat gitu. Makanya ada kebutuhan orang untuk menghubungkan komputer-komputer PC tadi. Akhirnya muncul tadi client server era. Sampai sekarang itu ada namanya network yang memiliki lapisan-lapisan. Artinya udah mulai itu jaringan komputer. Kemudian ada enterprise computing era, di mana itu mulai dari 92 sampai sekarang gitu kan. Terkait dengan apa? Integrating disparate network application using internet antara enterprise application. Maksudnya apa? Maksudnya ada aplikasi itu di host di dalam satu buah server dan bisa dipakai bareng. Gambarannya apa sih Pak? Ya gambarannya kalau kalian itu mungkin menggunakan aplikasi yang online gitu ya. Online. Ya, contohnya misalnya sheets.google.com atau docs.google.com, form.google.com. Itu di host di server sana. Atau Anda menggunakan e-learning yang sekarang Anda gunakan untuk kuliah. Ya menggunakan itu. Nah, enterprise application ya termasuk misalkan ya kalau di kampus itu adalah bagaimana kalian mencari informasi nilai, informasi e-learning tadi, kuliah ya. Kemudian KRS-an dan sebagainya. Kemudian bayar dan sebagainya. Itu kan udah enterprise kaitannya dengan bagaimana mengelola customer. Kalian customer. UMY adalah atau kampus adalah sebuah enterprise gitu. Ya. Kemudian terakhir kaitannya cloud sama mobile computing. Itu udah pakai HP, udah pakai cloud, maka ini udah eranya 2000 ke sekarang ya. Jadi disparitas memang terjadi ya banyak. Pak saya nggak punya ini Pak, nggak bisa cloud tadi Pak. Nggak apa-apa, nggak masalah. Intinya apa, perkembangan itu sampai sekarang pun bervariasi. Tidak melulu harus satu stages itu, enggak. Makanya ada namanya to present tadi, artinya bisa jadi di Kalimantan, di Papua dan sebagainya itu masih menggunakan enterprise computing era yang atau masih PC ya, malah PC ya. Ini kurang lebih itulah nanti sejarahnya seperti itu. Nah, ini disebut sebagai fastest growing form of computing. Jadi komputasi yang paling cepat berkembang. Ya, jadi semua perangkat. Jadi gambarannya gini, misalnya OMJ itu nanti meminta bantuan ke salah satu penyedia jasa cloud server itu ya untuk mengelola semuanya. Jadi nanti teman-teman tuh kalau udah seperti itu, connect-nya itu ke server yang di luar UMY. UMY itu nggak perlu, kampus itu nggak perlu lagi dia ngotak-ngatik bikin data center dan sebagainya, karena data centernya sendiri sudah tersedia di sana. Gitu ya. Nah, tahapannya antara lain mainframe tadi, personal computer, ini gambarnya aja. Ya, nah, bisa Anda lihat sendiri. Nah, ini yang disebut sebagai multi-tiered client server network. Nah, yang dorong sendiri IT infrastruktur itu apa sih? Gitu ya. Jadi pendorongnya adalah Mas Moore ini. Lake Moore ini tadi. Nah, dia bikin hukum namanya Moore's Law sekarang. Di IT itu menjadi terkenal ya. Ini siapa sih sebenarnya? Dia di Microsoft kalau nggak salah ya. Jadi Microsoft. Kalau IBM atau Microsoft. Dia bilang computing power itu 2 kali lipat itu ya perkembangannya dalam kurun waktu 18 bulan. Nah, juga ada namanya nanoteknologi di mana dia mengenable itu gitu. Awalnya orang bilang nggak mungkin gitu ya. Misalkan kalian punya nih komputer laptop berdaya 2 GHz.
2 GHz. 2 GHz itu dalam 18 bulan dia pasti ya jadi 4 GHz. Ya. Kenyataannya terjadi, meskipun mungkin secara teoretikal atau masa secara praktek itu tidak seperti teorinya tadi, 2 kali lipat. Ternyata apa? CPU-nya itu di multiply, core-nya itu double, 2 GB, 2 GB, 4 ya sih. Secara praktikal doubles every 18 months, dan itu terjadi. Nanoteknologi ya ada pengecilan ukuran transistor. Makanya kalau teman-teman kalau lihat CPU itu ada nanoteknologinya itu, dia semakin kecil itu semakin canggih gitu ya. Karena semakin banyak transistor yang bisa dimasukkan ke dalam satu chip ya gitu. Dan chipnya ukurannya kecil bisa masuk ke laptop yang kecil juga gitu. iPad, HP dan sebagainya. Nah, yang kedua itu yang mendorong itu adalah law of mass digital storage. Jadi the amount of data being stored each year is double. Jadi ternyata ya, misalnya Anda menyimpan 1 tera ya, 1 tahun ini ya. Nah, setiap 2 tahun 1 tera ini jadi 2 tera. Ya. Jadi 2 tera. Setelah 2 tera jadi 4 tera. Setiap 1 tahun berubah. Doubles. Awalnya saya cuma nyimpen data dokumen di Google Drive saya misalkan 5 GB, itu udah cukup ya. Tahun depan udah nggak 5 GB, 10 gitu. Nah, itu yang mendriven ini tadi, perkembangan infrastruktur. Ini untuk Moore's Law. Ini untuk ternyata ada pengurangan harga. Kenapa ada pengurangan? Karena ini salah satunya adalah falling cost of chips. Chipsnya itu semakin lama dulunya mahal banget, sekarang turun harganya lebih murah. Jadi kalau lebih murah tentunya lebih banyak gadget yang bisa diproduksi ya, sehingga lebih tersedia di pasar. Lebih murah kan akhirnya. Ini nanotubes ya, jauh ya, 10.000 times thinner than human hair. Jadi 10.000 kali lebih tipis daripada human hair. Nah, data storage-nya itu nanti kelamaan naik double meningkat. Kemudian ada terkait dengan teknologi drivers of infrastructure evolution, yang ketiga adalah Metcalfe law and network economics. Jadi sejauh yang saya tahu adalah power atau nilai dari sebuah jaringan ya, itu berkembangnya itu exponentially kuadrat itu ya, as a function of the number of network members. Jadi kalau misalnya punya Facebook Indonesia, mungkin di dalam Facebook Indonesia ada 2 orang. 2 orang ini dia nilainya 2 kali lipatnya value-nya. Bayangkan kalau di dalam jaringan social network itu ada 10.000 orang. Nah, 10.000 itu eksponensialnya tuh. Jadi nilai dari jaringan itu bergantung. Pak, saya Instagram penggunanya berapa? 10.000 misalkan ya. Dan Facebook ada 200.000 ya, beda nilainya, beda. Semakin banyak yang terkoneksi semakin meningkat nilainya, lebih mahal. Kemudian as network members increase, more people want to use it. Semakin banyak orang yang gabung di sana, semakin banyak pula orang yang ingin bergabung itu untuk menggunakan itu. Jadi kurang lebih itu hukumnya. Demand for network access increases. Jadi pada intinya, pada akhirnya adalah bandwidth-nya itu nggak cukup. Saya pengen bisa gabung ke internet. Mau nggak mau saya harus mengeluarkan uang, dan itu menjadi satu kebutuhan pokok. Yaitu Metcalfe. Kemudian apa? Declining communication cost. Tadi turun ya harganya ya, penggunaan pengeluaran terkait dengan internet itu berkurang. Maksudnya cost-nya itu berkurang, tapi kita kebutuhannya kan naik, jadi tetap aja naik gitu kan. Kemudian termasuk standar network effect, ada specification, establish the compatibility of product, the ability to communicate. Jadi gini, jadi perangkat keras itu kan mereka punya standar. Kalau standarnya sudah ada, establish, perusahaan A bikin produk A yang berhubungan dengan ini, fungsinya ini, dia standarnya pakai, saling berhubungan.
Mereka saling berhubungan. Dulu enggak, dulu ya IBM bikin sendiri, DEC bikin sendiri dan sebagainya. Jadi tidak terhubung. Nah kalau sekarang lain ya, karena sudah punya standar tadi. Tuh, jadi masuk ke IT infrastruktur komponen ya, komponennya antara lain ada 7 gitu ya. Ada penjelasannya secara umum bisa nanti kita lanjutkan ya besok. Dan kita mungkin bahas satu persatu karena cukup banyak ya, cukup banyak sekali. Mungkin itu sementara update slide yang asinkronus untuk kalian semua. Nanti saya lanjutkan di sesi berikutnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.